Inilah momen langka yang menunjukkan bagaimana cara kelabang mengganti kulitnya. Seekor kelabang akan mengganti kulitnya paling sering saat sedang dalam masa pertumbuhan. Ini merupakan salah satu proses pertumbuhan pada kelabang karena setiap kali berganti kulit, tubuhnya akan semakin membesar. Hal ini disebut sebagai proses molting pada kelabang yang merupakan salah satu dari sekian banyak hewan lain yang juga mengalaminya. Sebuah pertanda akan tiba waktunya untuk ganti kulit adalah saat kelabang mulai menyadari bahwa kulit baru yang lunak mulai terbentuk di bawah kulit lamanya. Dan setelah itu kelabang akan keluar dari kulit lamanya secara perlahan yang dimulai dari kepala sampai ke ekor. Sehabis mengganti kulit, biasanya kelabang akan mengurangi pergerakannya karena kulit baru itu masih terlalu rentan terhadap goresan. Fakta lainnya, beberapa jenis kelabang biasanya akan memakan kulit mereka sendiri untuk mengganti energi yang hilang selama proses molting. Kelabang muda akan mengganti kulit setiap 1 tahun sekali hingga mencapai ukuran dewasa penuh, yaitu pada usia 3-4 tahun. Setiap kali berganti kulit, bayi kelabang akan menambah ruas badan dan kakinya untuk membuat tubuhnya bisa bertambah besar. Beberapa spesies kelabang dapat menambah ruas tubuh dan kaki saat mereka dewasa, namun ada juga jenis lain yang lahir dengan ruas tubuh dan kaki yang lengkap. Selain kelabang, hewan lain yang juga mengganti kulit adalah laba-laba. Sama halnya dengan kelabang, laba-laba juga mengganti kulit agar tubuhnya bisa bertambah besar. Yang artinya, ini juga merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan laba-laba. Pertama, ia akan membuat jaring tebal sebagai tempat untuk mengganti kulit. Laba-laba akan melepaskan rangka luar lamanya secara perlahan yang dimulai dari bagian belakang. Dan setelah itu rangka luar baru yang lembut akan mengembang sehingga ukuran tubuh laba-laba mulai terlihat bertambah besar. Dan karena kulitnya yang masih terlalu rentan, ia akan bersembunyi untuk menghindari kontak dengan hal lain. Biasanya proses pengerasan ini akan berlangsung selama beberapa jam atau bisa juga selama berhari-hari, dan laba-laba baru akan keluar lagi setelah rangka barunya mengeras sempurna. Selain kelabang dan laba-laba, masih banyak lagi hewan lain yang juga mengalami proses ini, yang mana mereka dikategorikan sebagai hewan mabung atau ekdisis. Dan salah satu yang paling umum diketahui adalah ular. Semua jenis ular melakukan hal ini yang prosesnya pun kurang lebih sama dengan hewan ekdisis lainnya. Tentang berapa kali ular mengganti kulit tergantung pada spesies, usia, dan faktor lingkungan. Namun secara umum, ular muda akan mengganti kulit lebih sering daripada ular dewasa. Ular muda bisa mengganti kulit beberapa kali dalam 1 bulan, sedangkan ular dewasa mungkin hanya mengganti kulit sebanyak 3-6 kali dalam setahun. Siapapun yang menyaksikan proses ini, pasti akan merasakan kepuasan tersendiri karena cara ular melakukannya yang terlihat begitu satisfying dengan gerakan seperti sedang melepaskan kaos kaki. Kelompok hewan ekdisis ini tidak hanya di darat saja tetapi beberapa hewan laut juga termasuk di dalamnya, yang diantaranya ada kepiting, udang, lobster, dan rajungan. Dan tahapan atau proses moltingnya pun tidak jauh beda dengan hewan ekdisis lainnya yang hidup di daratan. Lobster akan berganti kulit saat mencapai usia dewasa dan akan dilakukan setiap 2 kali dalam setahun untuk betina, sedangkan jantan hanya terjadi sekali dalam 1 tahun. Frekuensi pergantiannya pun bervariasi, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi lingkungan. Udang biasanya akan lebih sering, yaitu setiap 3-4 minggu sekali. Tetapi untuk udang muda yang masih dalam pertumbuhan bisa lebih sering lagi yang frekuensinya bisa mencapai 1-2